saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman ibu dalam membimbing siswa. Itu yang apakah ibu bersedia untuk mewawancarai? Itu ini ada pertanyaan yang pertama ibu. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara ibu atau pihak sekolah mengidentifikasi siswa yang memiliki bakat khusus di bidang fisika? Nah, apakah ada tes spesifik yang digunakan, misal tes pengenalan rohingya, matematis atau kemampuan spesial? Ini anak-anak itu punya ekskul olimpiade, diantaranya ada olimpiade fisika. Nanti biasanya kalau untuk event-event kegiatan kayak O2SN atau yang lainnya, KSM dan lain sebagainya, itu anak-anak dites. Jadi anak olim bisa ikut, tapi anak di luar olim juga bisa ikut. Artinya tes itu nanti diumumkan secara terbuka siapa yang mau ikut seleksi. Nah, ketika mau ikut seleksi diumumkanlah hasilnya, baru kemudian anak-anak ini dikarantina, dimasukkan dalam satu kegiatan pembinaan. Kalau olim fisika ya olim fisika. Oh jadi gitu ya Bu ya? Jadi kita pertanyaan kedua ibu ya. Mengingat nih ibu, materi olimpiade fisika itu kan sangat kompleks, sangat susah. Bagaimana strategi sekolah dalam mengintegrasikan jadwal pembinaan tersebut ke dalam kurikulum reguler yang sudah padat? Selain pembinaan di Olim ya, anak fisika kan tergabung dalam Olimpiade Fisika. Itu di ekskul. Mereka juga mendapat pembinaan ekstra, tapi ini khusus untuk event-event yang akan dilaksanakan. Misalnya kayak saat ini, sekarang anak-anak selain penambahan di Olim Fisika, mereka yang dulunya enggak Olim bisa ikut di situ. Terus ditambahin lagi dengan pembinaan intent untuk persiapan O2SN. Nah itu diambil di jadwal-jadwal tertentu. Di antaranya bisa diselipkan kalau ekskulnya di hari Sabtu, tapi kalau yang O2SN-nya ada di tempat-tempat intra. Tapi anak-anak dapat diskon. Nanti didiskonkan untuk ikut pembinaan. Lanjut ya Bu ya. Nih pertanyaan yang berikutnya, apakah pihak dari sekolah itu ibu secara khusus menyusun model khusus atau menerapkan kurikulum berdiferensiasi untuk memfasilitasi anak-anak dengan kemampuan di atas rata-rata ini? Iya, kalau bentuk modul atau kurikulum masih belum ya, artinya kurikulumnya masih sama standar, tapi karena pembinanya ini sudah pembina luar yang sudah kompeten dan dia biasanya sudah pembina bimbingan pelajar bimbel, maka saling dipadukan lah. Jadi soal OSN itu bisa didapat dari sana. Kalau bentuk modul masih belum terlaksana. Oh gitu. Jadi ini untuk kemampuan itu seperti itu ya Bu ya. Jadi sekarang kita lanjut bicara tentang persiapan dan strateginya. Nah, jadi bagaimana nih strategi pedagogiknya Ibu dalam mengajarkan konsep fisika yang sangat abstrak dan membutuhkan visualisasi tinggi, misalnya di dinamika rotasi 3 dimensi kayak fisika kuantum itu gimana ya? Ini kita kan sekarang teknologi semakin canggih ya, kayak laporan. Kalau dulu laporan manual, anak-anak nggak bisa melihat bagaimana sebuah benda diperlambat atau dipercepat, tapi dengan PET, nah ini ada simulasi PET, anak-anak bisa melihat itu. Artinya bisa divisualisasikan. Jadi mungkin simulasi PET bisa jadi salah satunya untuk menggambarkan, mengkontekstualkan sebuah materi yang abstrak. Ya. Berarti emang sekolah itu menyediakan? Ya, termasuk yang lain-lainnya juga kan bisa ada di YouTube. Seperti itu. Kalau laporannya kita pakai PET, juga kadang pakai manual. Lanjut, ini di bagaimana Ibu menyeimbangkan porsi pembelajaran antara pemahaman konsep teoritis dan keterampilan secara eksperimen dan analisis data, itu bagaimana? Ini ya, dalam satu bab itu kalau dimungkinkan untuk praktikum kita laksanakan. Jadi dalam satu semester materi mana saja yang bisa dipraktikumkan itu sudah dibuat di rencana pembelajaran. Terus kita praktekkan. Contohnya ini yang seperti
tes ketimbangan benda tegar, kita coba praktek membuat jembatan spaghetti. Nah itu nanti lebih apa? Kita bawa anak-anak ke lab yang bukan ke lab yang sesungguhnya, ke lab yang itu kesana anak merangkai di situ bisa memungkinkan. Jadi membagi waktunya kita lihat materi mana yang memungkinkan untuk praktikum, karena praktikum juga memakan waktu, jadi tidak semua materi kita praktikumkan, tapi kita cari hal-hal yang urgent yang bisa dipraktikumkan gitu. Satu bulan kurang lebih berapa praktikum? Satu minggu? Bukan 1 bulan ya, hitungannya kita per materi ya. Per materi. Kalau misalnya dalam 1 semester itu ada 5 materi, Ya. kemarin hanya 3-nya yang praktikum. 3 yang praktikum, 3 materi yang kita praktikumkan. Kalau melihat dari siswanya nih Bu, siswanya itu lebih dominan ke praktikumnya apa teorinya? Praktikumnya Biasa. kami menarik. Terus di situ kan bisa mengeksplor keterampilan mereka. Ternyata ketika membuat jembatan spaghetti, anak-anak jauh lebih bisa membuat jembatan yang di luar ekspektasi guru. Ternyata bisa membuat model-model lain. Lebih kritis ya Bu. Sekarang tentang materi penguatan di tantangan pembelajaran di Olimpiade ini. Nah, sekarang itu pertanyaannya itu berdasarkan kurikulum Olimpiade saat ini, materi apa saja yang fondasi pokoknya itu harus dikuasai oleh siswa, terutama di Olimpiade fisika ini. Iya. Kalau ini kan fisika itu kalau Olimpiade lebih pada integrasi ya, soalnya soal integrasi. Jadi anak-anak selain memahami fisika, dia juga harus memahami bahasa Arab. Oh gitu. Karena ada hadis-hadis atau yang dimasukkan, jadi keterampilannya 2 ini. Jadi berkolaborasi ya harusnya antara guru mako KI sama fisikanya, itu harus kolaborasi. karena soal integrasi itu banyak diantaranya kita menganalisis ayat kayak gitu, fenomena fisikanya bagaimana. Begitu. Pasti di situ tuh pasti ada tantangan kan Ibu ya. Tantangan apa menurut Ibu tuh yang susah di siswa-siswa yang saat membutuhkan kehadiran dan media tambahan terhadap Olimpiade itu? Mungkin ya relativitas khusus itu iya. Kalau kelistrikan masih sambil jalan bisa. Kuantum, materi-materi fisika modern yang kayak abstrak ya. Begitu. Mungkin itu yang tantangan. Berarti sejauh mana nih Ibu mengaitkan materi fisika Olimpiade dengan fenomena alam di lingkungan sekitar? Contohnya tentang mekanika fluida atau enggak lain-lain apa itu? Kalau secara langsung saya belum membawa anak-anak, tapi kalau dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu sudah sering. Misalnya kayak ketimbangan benda tegar, anak-anak saya suruh buka engsel, buka pintu, itu yang lebih sederhana di sekitar kelas. Atau kalau misalnya kelistrikan kan bisa lihat alat-alat listrik yang ada di sekitar kelas. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja Ibu ya wawancarai dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini bisa dapat materi yang kita ambil tuh bisa nanti kita terapin ke anak-anak kita nanti. Baru kita jadi guru ya. Iya. Itu bisa. Makasih ya Ibu untuk sarannya dan mungkin ini buka masukan juga buat kita. Terima kasih ya Ibu. Selamat sore Dek, bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Syaza dari kelas 11 di Manua Jember. Sudah siap menjawab pertanyaan dari saya? Oke, untuk pertanyaan pertama, apa kesulitan terbesar yang kamu rasakan saat mencoba memvisualisasikan pembelajaran? Sejauh perjalanan fisika saya, materi yang paling saya susah pahami itu sebenarnya adalah pipa organa. Dan saya sulit membayangkannya ketika saya cuma belajar teori doang. Berarti harus ada prakteknya ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, selama sekolah nih, materi fisika apa yang paling membuatmu merasa jenuh atau sulit dipahami hanya melalui buku saja? Serta materi apa yang mudah juga? Kalau yang paling jenuh sih kayaknya Newton, soalnya kan kita ketemu Newton dari Pak saya dari SMP. Jadi menurut saya ini agak jenuh gitu aja sama Newton. Dan yang paling seru sih Pascal. Oh, hukum Pascal? Hukum Pascal. Oh, keren. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu biasanya belajar mandiri? Apakah kamu merasakan butuh alat peraga fisik atau lebih suka simulasi digital? Kalau saya sih biasanya pakai keduanya.
Maksudnya ketika saya udah belajar materi, kita bisa dari website, bisa tryout juga dari website. Saya tuh harus mempraktekkan langsung di praktek aslinya gitu. Soalnya saya bisa langsung mengamati gimana sih cara kerjanya aslinya. Jadi pakai keduanya ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih sulit menurut kamu? Menghitung rumus jarak bintang atau membayangkan posisi bintang di bawah langit? Lebih sulit. Ya, yang lebih sulit menurutmu menghitung rumusnya atau membayangkan posisi bintang? Menghitung rumus. Menghitung rumusnya ya. Rumusnya. Kalau cuma membayangkan tuh kayak cuma membayangkan Iya, aja. iya. Iya, betul. Selanjutnya, jika disediakan media yang menggabungkan buku fisik interaktif dan website, fitur apa yang paling kamu butuhkan untuk membantu persiapan Olimpiade? Kalau Olimpiade harusnya pakai dua sih. Kalau kita mau belajar teorinya lebih dalam, kita bisa pakai buku pastinya. Tapi kalau kita mau coba latihan soal, terus variasi soal, itu lebih mending di website karena lebih banyak informasi. Jadi lebih enak ya. Iya. Apakah kamu merasa materi fisika di sekolah terlalu abstrak? Bagaimana pendapatmu jika materi tersebut dikaitkan dengan konteks lingkungan sekitar? Iya, karena ya fisika mencakup segalanya kayak dari udara, tanah, semuanya, air, ya. Tapi ya, dan kalau dari lingkungan sih kayaknya semua perhitungan di alam ini kayaknya pakai fisika. Jadi bisa ditautkan sama lingkungan Iya, sekitar ya? benar banget. Semua di lingkungan butuh fisika. Ya, sih, bisa.